sesi terakhir, sesi Ibu Ketua LPPM, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepada Ibu Putri Pidiasari, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Rina. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, di sini saya hanya menyampaikan sedikit ya, memberikan sedikit informasi terkait hibah yang akan dibuka nantinya di tahun 2023 ya. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini sedang menunggu-nunggu ini ya. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa hibah penelitian dari Dikti belum dibuka? Padahal biasanya itu yang kita ketahui di November, Desember itu kita lagi sibuk-sibuknya membuat atau memasukkan proposal ya. Tapi sampai Februari ini belum ada info tentang pembukaan hibah eksternal. Nah, di sini yang saya dapatkan informasinya dari reviewer nasional ya, bahwa hibah tersebut pasti akan dibuka, tetapi karena di sini lagi ada peralihan, di Kemendikbud pun ada proses peralihan dan baru pengangkatan dari diktinya ya, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang akan diadakan nantinya, yaitu karena kita untuk pembelajaran itu terpusat, sekarang sudah terkonsep ke MBKM, maka nanti akan ada penelitian dan pengabdian itu juga terintegrasi kepada MBKM. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dede dan juga Bu Kunti bagaimana cara mendapatkan paten ya. Nah, ini kita dari Dikti juga ya, saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, silahkan ikutin pada pembukaan atau pendaftaran hibah paten dan juga hibah artikel ilmiah. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki artikel ilmiah yang belum terpublikasikan, itu silahkan Bapak Ibu ikutkan di hibah ini ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan, selama ini kita kesusahan di Sinta 1 dan 2. Nah, kali aja nanti dari artikel-artikel Bapak Ibu itu bisa masuk ke dalam Sinta 1 dan Sinta 2, karena nanti di situ adanya pelatihan-pelatihan dan juga paten. Nah, harapannya nanti Universitas Sarimulya di sini kita punya penambahan paten. Selama ini sudah ada 3 paten yang sudah didapatkan. Semoga di tahun ini bisa bertambah lagi untuk paten dari Ibu Bapak sekalian. Nah, di sini ada beberapa saya informasikan bahwa di sini ada skema untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2023. Nah, ini pun baru draftnya ya Bapak Ibu. Kenapa kita sampaikan mulai dari sekarang? Karena harapannya ini adalah kita di Universitas Sarimulya ini bisa mempersiapkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena kalau dilihat itu syarat-syaratnya itu agak berbeda ya dengan yang sebelumnya, sehingga di sini kita mensosialisasikan dulu ya terkait rencana apa saja sih nanti penelitian dan PKM yang akan dibuka oleh Dikti. Jadi selagi kita menunggu informasinya, alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan dari syarat-syaratnya, apakah kita memenuhi syarat atau tidak. Nanti juga dari skema apa yang bisa kita pilih atau kita ikutin. Nah, di sini ini yang saya dapatkan dari draft ini yang hasil diskusi reviewer ya. Untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Nah, di mana di sini nanti
kita menunggu pengumuman, yaitu dibukanya hibah penelitian dan PKM. Selanjutnya di sini nanti ada pengusulan, proses pengusulan di mana skema yang dibuka adalah skema kompetitif nasional, skema desentralisasi, skema penugasan, terus adanya penyeleksian atau penunjukan, yaitu ada seleksi administrasi yang harus Ibu Bapak penuhi, seleksi dokumen, pembahasan, dan visitasi. Ini biasanya kalau untuk visitasi yang multi tahun. Terus juga nanti ada penetapan, di mana penetapan judul penelitian yang didanai berdasarkan hasil seleksi dan ketersediaan dana. Selanjutnya pelaksanaan diawali dengan kontrak atau perjanjian kerja sama penelitian. Ini dilakukan pengawasan, yaitu adanya monet online dan monet on-site, yaitu monet internal yang biasanya kita lakukan ya setiap Bapak Ibu dapatkan hibah, itu kita akan melaksanakan monet internal, sedangkan monet eksternal ini biasanya yang dilakukan oleh Dikti. Nah, belakangan ini ya untuk pendanaan tahun 2021-2022 tidak ada dilaksanakan monet eksternal ya, tapi kita hanya perwakilan dari yang dapat saja ya, yang terpilih oleh Dikti yang akan mengikuti monet eksternal, sedangkan sisanya itu sudah dikoreksi oleh tim penilai pusat yaitu dari Dikti. Selanjutnya kita nanti melakukan pelaporan, yaitu laporan kemajuan, laporan tahunan, dan laporan akhir tahun. Nah, baru penilaian luaran, di mana di sini penilaian luaran tambahan, di mana adanya pemberian insentif dan juga penilaian hasil penelitian. Nah, selanjutnya ini adalah skema, peta skema penelitian 2023, yaitu di sini berdasarkan TKT, ada TKT tingkat 1 sampai TKT tingkat 9 ya. Di mana untuk skema penelitian dasar di sini meliputi dari TKT 1 sampai TKT 3 ya. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa di luaran wajib ya untuk penelitian dasar ini seperti kita ikut PDP itu ya, PKPT. Nah, ini itu merupakan TKT-nya sampai 3. Nah, luaran wajibnya yang diminta adalah per tahun adalah publikasi di jurnal atau buku penelitian ISBN atau paten sederhana yang terdaftar di kekayaan intelektual, naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna atau karya monumental. Nah, sedangkan untuk kompetitif nasional di sini biasanya penelitiannya yaitu ada fundamental, kerjasama, penelitian kerjasama, pasca sarjana, dan dosen pemula. Nah, di sini untuk TKT 4 dan 6 di sini adalah skema penelitian terapan, di mana untuk penelitian terapan di sini yaitu yang sudah didapatkan adalah luaran wajibnya itu adalah uji coba produk yang memiliki KI, naskah kebijakan, dan karya monumental. Nah, ini penelitian terapan di sini adalah ada skema jalur hilirisasi dan jalur kepakaran. Sedangkan untuk skema penelitian pengembangan, nah di sini tahapan yang paling tinggi ya Bapak Ibu, yaitu ada di TKT 7 sampai 9, di mana di sini yaitu kekayaan intelektual yang sudah didapatkan tadi itu layak dihilirisasikan, yaitu kita komersialisasikan ke industri. Jadi di sini sudah punya hasilnya ya. Jadi hasil risetnya itu bukan dari penelitian-penelitian lagi, tetapi sudah bisa kita jual ke industri. Nah, di sini dijual, dikomersialisasi ke industri dan juga didiseminasikan masyarakat ya. Contohnya tadi ya kayak feasibility study, basis plan, basis matching, dan matching fund. Nah, biasanya feasibility study ini ada di program vokasi ya, karena di program vokasi sekarang ini dituntut adanya feasibility study-nya. Nah, sedangkan untuk penelitian pengembangan ini biasanya bisa kita lihat yang membuka adalah Kedereka. Nah, di mana ada juga penelitian penugasan, yaitu kajian kebijakan strategis dan juga penelitian penugasan yang di mana nanti di sini kita sendiri itu dapat surat tugas dari Kemendikbud, dari Dikti, itu yang akan menugaskan kita. Nah, di sini untuk ketentuan umum,
program penelitian di mana ketua peneliti itu adalah dosen tetap dan ber-NIDN dan NIDK. Nah, diketahui bahwa di Universitas Sari Mulia kita memiliki dosen NIDN dan NIDK. Nah, harapannya dosen NIDK ini juga bisa ikut partisipasi dalam program penelitian yang diadakan oleh Kemendikbud, sehingga nanti perolehan perolehan penelitian kita untuk tingkat nasional itu lebih meningkat lagi. Nah, usulan di sini dilakukan melalui BIMA, ya, itu Bapak Ibu sudah tahu sendiri, bima.kemendikbud.go.id. Nah, pada dosen ini mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua selama tidak menjadi ketua pada penelitian berjalan. Khusus untuk penelitian fundamental konsorsium, ketua pengusul masih dapat mengajukan satu usulan lain sebagai ketua. Nah, setiap dosen dapat menjadi anggota pada 3 penelitian lain, termasuk penelitian yang masih berjalan. Nih. Khusus untuk penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak di sini ada 5 usulan, baik secara sebagai ketua ataupun anggota. Nah, ketua peneliti di sini pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib sesuai skema lebih dari 1, maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya. Nah, selanjutnya, ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib, yaitu sesuai dengan skema lebih dari 1, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya. Nah, untuk selengkapnya nanti kita menunggu dari Dikti untuk keluarnya panduan tersebut. Nah, di sini alur untuk usulan programnya ini, ya, dari proses pengumuman penerimaan proposal, diunggah proposal di BIMA. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah berpengalaman, ya, dalam mengajukan hibah eksternal, yaitu hibah dari Dikti. Nah, di mana nanti proposalnya itu disetujui oleh LPPM. Jadi sebelum kita ke Dikti, ya, jadi LPPM-nya akan melihat lagi apakah kesesuaian dari penelitian proposal yang Bapak Ibu ajukan, sehingga apabila disetujui, maka seleksi administrasinya itu lolos. Nah, ini akan lanjut ke seleksi substansi dan juga nanti ada penetapan pemenang dan didanai. Apabila proses persetujuan itu ditolak, maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini makanya tadi kenapa kita menjelaskan cinta, karena pentingnya cinta di sini yaitu penilaian kinerja penelitian dan pengabdian itu sekarang bukan dulu ada di BIMA, ya, untuk pengklasterisasian, tapi mulai dari tahun 2022 maka untuk klasterisasi kinerja penelitian dan PKM ini sekarang dijadikan di Sinta. Makanya kenapa kami meminta Bapak Ibu untuk mengupdate Sintanya, karena tadi syarat sebagai Bapak Ibu bisa mengikuti hibah apa nanti berdasarkan skor Sinta Bapak Ibu, ya. Nah, di sini untuk klasterisasi perguruan tinggi, ya, di mana tadi udah disampaikan bahwa klasterisasi mandiri di sini merupakan klasterisasi yang melakukan substansi penelitian secara otonom. Nah, di mana nanti dari Dikti itu akan memberikan dana kepada perguruan tinggi tersebut, ya, dan akan dikelola oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, sampai saat ini untuk klasterisasi kinerja penelitian dan pengabdian itu masih belum keluar. Kita ada di klaster mana, ya? Karena sekarang ini ada penambahan klaster. Kalau dulu kan cuma ada mandiri, utama, madya, dan binaan. Nah, sekarang itu ada tambahan, yaitu pratama. Jadi setelah binaan itu ada pratama baru ke madya. Nah, kita sampai saat ini
belum tahu apakah Universitas Sari Mulia ini dalam klasterisasi penelitian dan pengabdiannya itu masuk di bagian yang mana ini dari kelima klaster tersebut. Nah, berdoa saja semoga kita tidak ada di binaan lagi ya Bapak Ibu, karena kalau di binaan ya walaupun kita bisa masukkan PDP tetapi kita tidak bisa mendapatkan hibah yang multi tahun lagi ya, sulit untuk mendapatkan hibah multi tahun ya, di mana untuk penilaian akreditasi itu pun sendiri untuk hibah multi tahun itu sangat besar untuk poinnya. Nah, di sini ada penelitian fundamental yaitu penelitian dasar. Nah, di mana sekarang itu penelitian fundamental menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep, atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Ini jangka waktunya, ini karena multi tahun, yaitu didanai 2-3 tahun. Dananya sesuai dengan SBM dan SBK riset dasar yang berlaku. Nah, tingkat TKT-nya itu dari TKT 1 sampai 3. Nah, di sini yang ada perubahan itu yaitu kalau kemarin kita itu berdasarkan H-index ya Bapak Ibu, tapi sekarang ini ada perubahan Bapak Ibu. Nah, kita diberikan kemudahan nih dari Dikti, karena di sini syaratnya itu melihat ini bagi Bapak Ibu yang memiliki Sinta dilihat skor overall-nya, yaitu untuk penelitian dasar. Di sini ketua pengusul harus memiliki jabatan fungsional itu lektor. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lektor ini ya, ayo kita sama-sama untuk mengambil skema penelitian dasar. Nah, tapi dilihat lagi Bapak Ibu, tidak hanya lektor saja ya, tetapi dilihat lagi skor Sintanya. Nah, makanya tadi udah dijelaskan bahwa penentunya adalah di skor skor overall Sinta Bapak Ibu sendiri. Nah, gimana cara meningkatkan skor overall Sintanya? Yaitu tadi, semua yang ada di Sinta tolong Bapak Ibu update. Selanjutnya setelah Bapak Ibu update, Bapak Ibu sinkronisasikan mandiri terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu lapor ke LPPM bahwa sudah melakukan proses sinkronisasi. Sehingga verifikator yang ada di LPPM ini bisa mensinkronisasikan ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kami ada memberitahukan di Civitas atau ke Bapak Ibu itu tolong untuk dicek Bapak Ibu untuk ini untuk kebaikan Bapak Ibu juga ya, karena ini Sinta tersebut hanya Bapak Ibu yang bisa mengupdate. Kami di LPPM sebagai verifikator itu cuma memverifikasi bahwa data-data yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu kumpulkan itu bisa kami verifikasikan. Nah, di sini untuk Sinta skor minimal 150 untuk bidang saintek dan kesehatan di sini, dan untuk Sinta skor 50 untuk bidang sosial, hukum, dan seni. Anggota pengusul minimal 1 orang dosen. Nah, dengan di sini ada kriteria konsorsium, di mana anggota konsorsium ini untuk penelitian dasar ada konsorsium juga ya, yaitu terdiri dari 3-5 perguruan tinggi yang berbeda dari minimal 2 klaster yang berbeda. Nah, masing-masing perguruan tinggi mengajukan satu proposal dengan tema payung tertentu yang sama dengan pendekatan multidisiplin atau monodisiplin. Nah, ini untuk kriteria apabila Bapak Ibu melakukan penelitian dasar. Sedangkan selanjutnya ada penelitian kerjasama. Nah, kalau kemarin ya yang kita dapatkan adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, kalau di sini sekarang dibagi lagi Bapak Ibu, di mana penelitian kerjasama di sini ada penelitian kerjasama dalam negeri, yaitu dengan kampus-kampus yang ada di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri. Nah, penelitian kerjasama di sini diharapkan untuk meningkatkan kerjasama penelitian antar kelompok peneliti dari klaster yang berbeda menuju tercapainya pemerataan kualitas penelitian. Ini jangka waktunya karena multidisiplin yaitu 2-3 tahun, dananya disesuaikan dengan SBM dan SBK, TKT yang
Dituju adalah 1 sampai 3. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk luaran wajibnya yaitu 1 jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, 1 artikel di jurnal nasional yaitu 1 dan 2, atau di sini bisa Bapak Ibu bikin buku ya, buku hasil penelitian dari ISBN, dan juga ada paten sederhana terdaftar. Jadi ini bisa jadi luaran wajib bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan penelitian kerjasama di dalam negeri. Nah, untuk ketua pengusul, ketua pengusul di sini memiliki minimal jabatan fungsional lektor. Kalau dulu masih bisa ya, asisten ahli masih bisa untuk mengikuti penelitian kerjasama, tetapi sekarang ini udah dibatasi yaitu minimal jabatan fungsionalnya adalah lektor. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya jabatan fungsionalnya lektor silahkan mengajukan, tetapi tetap dilihat memiliki sintas skor operalnya minimal 150 itu untuk saintek dan kesehatan, dan juga untuk bidang soshum dan seni itu adalah 50 untuk sintaannya. Nah, anggota pengusul minimal 2 dosen, setidaknya 1 orang yang berasal dari klaster perguruan tinggi yang berbeda. Nih misalnya kalau kita kalau kemarin contohnya itu adalah hibahnya Bu Nur, di mana di tempat kita ini klasternya masih binaan. Kita bekerja sama dengan Unlam, di mana Unlam itu sudah memiliki klaster Madya, sehingga bisa lolos di PKPT-nya. Nah, anggota pengusul melibatkan minimal 1 orang mahasiswa bimbingan penelitian yang terdaftar pada PDBT. Nah, ini selanjutnya ada juga penelitian kerjasama luar negeri. Nah, di mana untuk penelitian kerjasama luar negeri ini, di mana TKT-nya sama juga 3, jangka waktunya 2-3 tahun. Nah, di sini untuk luaran wajib itu harus ke jurnal internasional terindeks, yaitu Q1, 2, dan 3. Nah, ketua pengusul merupakan dosen perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek dan mempunyai NIDN. Nah, di sini kalau di sini tidak ada syaratnya dia itu punya sintak operal atau tidak ya, tetapi di sini disyaratkan mempunyai NIDN ya, mempunyai mitra luar negeri. Nah, di sini nanti ada multilateral joint funding programnya, yaitu yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Selanjutnya ada penelitian pasca sarjana, yaitu nih Bapak Ibu yang mengambil S2 ya nanti. Nah, ini bisa mengajukan penelitian pasca sarjana ini ya. Tapi kalau yang sekarang kan udah ada yang ikut sekarang kan adalah para dosen ya. Ini bagi tendik yang melakukan atau lagi kuliah ini ya bisa mengajukan penelitian pasca sarjana. Ini syaratnya adalah ketua pengusul. Jadi ini yang mengusulkan adalah si pembimbingnya, yaitu ketua pengusul berpendidikan doktor dengan minimal jabatan lektor dan memiliki sintas skor overall yaitu 150 dan 50 untuk sosial humaniora dan seni, dan sedang membimbing minimal 1 mahasiswa magister full time. Ini anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu jika ada, dan 1 mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama. Ini adalah luaran wajibnya, yaitu terakreditasi Sinta 1-4. Selanjutnya, ini ada penelitian pasca sarjana, yaitu bagi Bapak Ibu yang mengambil kuliah doktor, ya doktoral pas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengajukan hibahnya, di mana nanti si pembimbingnya lah yang akan melakukan pengajuan. Jadi Bapak Ibu bisa meminta pembimbingnya untuk mengajukan atau mengusulkan penelitian ini ya, yaitu dengan minimal pendidikannya doktor, minimal jabatan fungsinya lektor, memiliki sintas skor operal 150 untuk bidang saintek. Nah, ini minimal ya. Ini sedang membimbing minimal 1 mahasiswa doktor full time dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor, baik program doktor by course maupun doktor by riset. Nah, untuk anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu, ini jika ada 1 mahasiswa dokter bimbingannya dari perguruan tinggi ketua pengusul. Nah, untuk khusus PMDSU ini, persyaratan pengusulan lainnya menyesuaikan dengan pedoman pada
Direktorat Sumber Daya. Selanjutnya untuk dosen pemula. Nah, selama ini yang paling banyak kita ikuti adalah di PDP. Nah, semoga tahun ini kita bisa meningkatkan perolehan penelitian dosen pemulanya ya. Tapi ini kita lihat lagi dari klasterisasi kita, apakah kita masih memenuhi untuk penelitian dosen pemula atau tidak. Nah, di sini untuk dosen pemula dia tidak melihat dari cinta skornya ya, yang penting dia memiliki cinta. Nah, di sini untuk yang bisa mengajukan dosen pemula yaitu pada klaster Madya, Pratama, dan binaan yang memiliki ID cinta. Nah, anggota pengusul 1-2 orang. Pengusul hanya boleh mendapatkan sperma PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua. Nah, apabila Bapak Ibu di sini sudah melebihi dari 2 kali sebagai ketua untuk PDP, maka itu untuk selanjutnya tidak bisa mengusulkan penelitian dosen pemula lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan pada saat dibukanya hibah nanti melihat apa yang bisa Bapak Ibu ikutin. Nah, di sini ada juga penelitian kajian kebijaksanaan strategis. Ini biasanya untuk ketua pengusulnya magister mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang dikaji. Nah, anggota pengusul 2-5 orang di RPM menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana kajian. Nah, kalau ini untuk penelitian kajian kebijakan strategis ini biasanya ditunjuk langsung oleh DRPM. Nah, untuk penelitian terapan juga bisa diajukan ini di mana ketua pengusul ini minimal japungnya adalah lektor, cinta skornya adalah 150. Nah, berarti tugasnya kita sekarang adalah Bapak Ibu melihat lagi dari skor sintanya ya. Nah, dari skor sintanya apakah Bapak Ibu sudah memenuhi minimal 150 untuk bidang saintek dan kesehatan ya, dan juga 50 untuk bidang sosial hukum, sosial humaniora dan seni. Jadi silakan mulai dari saat ini Bapak Ibu untuk melihat skor sintanya. Apabila kurang dari ini, maka kita masih ada masih bisa untuk berusaha untuk meningkatkan skor cinta kita, yaitu dengan cara apa? Tadi dengan cara misalnya Bapak Ibu punya buku, silahkan Bapak Ibu update bukunya. Silahkan masukkan ke Sinta. Terus juga apabila Bapak Ibu memiliki paten, silahkan update. HKI Bapak Ibu atau hak cipta Bapak Ibu silahkan diupdate di Sinta dan konfirmasi ke LPPM nanti, sehingga nanti kita bisa meningkatkan skor cinta kita. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu nih sekarang banyak sekali publikasinya, tetapi ternyata tidak tersinkron ke cinta ya, yaitu yang indeksnya ternyata Bapak Ibu punya WUS, Scopus, ya Garuda. Nah, itu silahkan diupdate karena di Sinta pun udah ada punya pilihannya. Jadi kita nanti di LPPM tinggal memverifikasikan ya dan mensinkronkan data Bapak Ibu ini sehingga bisa terlapor ke Sinta Pusat. Nah, ini juga ada penelitian jalur kepakaran ya, di mana penelitian terapan jalur kepakaran di sini dimasukkan untuk meningkatkan daya saing peneliti Indonesia melalui luaran artikel di jurnal internasional bereputasi. Nah, di mana ketua pengusulnya ini minimal lektor, cinta skornya ini lumayan tinggi ya, 1.500 ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang bisa ada yang sampai di cinta skor ini silahkan diikutin. Nah, di sini hasil wajibnya itu Q1 dan Q2 dan prototipe. Ini merupakan penelitian jangka multi tahun. Nah, ini untuk penelitian ya. Untuk skema penelitian yang Bapak Ibu bisa ikutin. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kenapa kami
sosialisasikan dari jauh-jauh hari, karena tadi kita melihat, karena syaratnya tadi harus ada Sinta skornya ya Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu mulai sekarang bisa mengupdate di Sinta Bapak Ibu, sehingga tadi kita bisa mengikuti hibah-hibah. Kalau Jafung kan saya rasa sudah banyak yang bisa, yang lektor ya, jadi masih bisa mengikuti skema yang selain PDF. Nah, tapi bagi yang Japungnya masih apa nih namanya, masih asisten akhir, mari untuk di apa nih namanya, diupdate menjadi ke lektor ya. Nah, di sini ada program pengabdian kepada masyarakat di era kampus merdeka. Nah, bedanya dengan PKM yang pada skema yang terdahulu, bahwa sekarang ini PKM kita ini berbasis kepada MBKM. Nah, ini juga saya dapatkan dari reviewer nasional ya, draft ini ya. Jadi kita sampaikan supaya tadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Nah, ini Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar, yaitu Kampus Merdeka di mana MBKN ini sebagai program pemerintah ya Bapak Ibu ya, di mana wajib perguruan tinggi ini wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela ini dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS, dan ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama ini sebanyak 1 semester setara 20 SKS. Nah, di mana kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu, di UniSM sendiri sudah menerapkan atau mengikuti MBKM ya. Kemarin kita sudah melakukan pelepasan kepada mahasiswa yang mengikuti MBKM. Nih harapannya kita ke depannya juga bisa sebagai penyelenggara untuk kampus-kampus lain ikut ke melaksanakan MBKM di kampus kita. Nah, di sini dosen sebagai penggerak, yaitu dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen, di mana gunakan bentuk-bentuk kuliah seperti pemagangan, KKN, menghadirkan praktisi, ini yaitu dari dosen dari industri, bila perlu dari RPL-kan, dan proyek melibatkan mahasiswa. Nah, di sini ada sinerginya ya Bapak Ibu, di mana sinergi Tridharma di sini yaitu dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Di mana di sini Kemendikbudristek ini sudah membuatkan indikatornya, ini IKU-nya, yaitu ada 8 IKU yang harus kita tempuh atau kita terapkan di kampus, yaitu dengan juga menambahkan IKT ya, indikator kerja tambahan. Nah, ini penelitian dan pengabdian juga masuk ke dalam IKU-nya. Ini selanjutnya, ini ada 4 prioritas Renstra yang harus dipenuhi ya untuk peningkatan dari pengabdian. Ada 8 kegiatan kampus merdeka, yaitu ada pertukaran pelajar, magang, asistensi ya. Ini 8 indikator utama yang ada di dalam Kemendikbudristek ya. Selanjutnya ada 3 transformasi pendanaan. Nah, di sini kegiatannya tadi yaitu untuk ini MBKM-nya, kita masuk ke pengabdiannya ya, di mana klasterisasi perguruan tinggi tadi berbasis data dari Sinta. Nah, kembali lagi kita ke Sinta untuk menentukan di mana kita apa nih namanya, di universitas kita atau perguruan tinggi kita ini pada klasterisasi berapa ya. Ini belum ada pengumumannya sampai saat ini karena tadi ini ada 5 klasterisasi. Nah, di sini pengabdian masyarakat era MBKM sekarang ini itu menegaskan atau menetapkan yang konsepnya adalah green economy, yaitu sustainability, perubahan iklim, energi. Nah, di sini green economy yaitu di bidang maritim, kelautan, perikanan, pariwisata, teknologi dan alat kesehatan, dan teknologi digital. Nah, inilah fokus pengabdian masyarakat kita di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu silahkan memfokuskan di mana bidang Bapak Ibu yang ada di masing-masing prodi.
Ini untuk peraturan pengabdian kepada masyarakat sudah ditetapkan pada pasal 20. Terus juga ada peraturan tahun 2005 tentang guru dan dosen, Permendikbud dan Permendikbud nomor 3 terkait standar pengabdian pada masyarakat yang berlaku di seluruh negara Republik Indonesia. Nah, tujuannya ya, tujuan pengabdian kemasyarakatan di perguruan tinggi ini dia melaksanakan program pengabdian masyarakat sesuai dengan standar nasional, mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi setempat, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, memberikan solusi berbasis, dan melakukan kegiatan dan melakukan alih teknologi. Ini biasanya TTG kita ya yang diminta. Nah, revolusi pengabdian pada pengabdian ya yang terbaru ini yaitu dengan adanya pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini Bapak Ibu di sini sudah dari Dikti DRPM pun sudah melakukan revolusi pengabdian, yaitu pengabdian 1.0 di mana dulu kita adalah eksplorasi permasalahan. Sekarang ini lanjut pengabdian 2.0 memanfaatkan teknologi. Ya. Pengabdian 3.0 aplikasi ipteknya, pengabdian 4.0 penerapan iptek, produksi, inovasi dan pemanfaatan digital. Sedangkan pengabdian 5.0 karena kita sekarang berada di 5.0, maka kita menerapkannya adalah pada masyarakat pengguna inovasi digital. Nah, di mana untuk kita pengabdian normal baru di sini adalah adaptasi dari masyarakat di era baru pandemi, yaitu kita sudah keluar dari zona COVID-19 ya. Nah, jadi inilah revolusi pengabdian yang ada di DRPM. Nah, tahapan pengusulan masih sama ya, seperti penelitian tadi. Terus ketentuannya di sini sama juga Bapak Ibu, yaitu penentuannya ketua itu memiliki NIDN dan NIDK. Dan juga ketua pengusul pengabdian di sini lebih rendah ya Ibu Bapak untuk sintas skornya. Jadi di sini minimal sintas skornya untuk saintek dan kesehatan itu ada 50 dan 25 untuk bidang sosum dan seni. Jadi jika Bapak Ibu tadi tidak bisa mengikuti skema penelitian, Bapak Ibu bisa mengikuti di skema pengabdian terkait dengan sintas skornya apabila belum mencapai, tadi kalau untuk penelitian kan 150, kalau untuk pengabdian 50 ya. Ini anggota pelaksana ini memiliki NIDN dan NIDK dan juga harus melibatkan mahasiswa, di mana mahasiswa yang dilibatkan itu adalah dia memiliki nomor induk mahasiswa. Usulan itu dilakukan di BIMA dan nanti disetujui oleh LPPM. Selanjutnya dosen yang mengusul itu satu usulan itu sebagai ketua, sedangkan setiap dosen dapat menjadi anggota pada 2 program pengabdian. Nah, dosen ini mengusulkan 2 usulan pengabdian kepada masyarakat, di mana 1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota. Ini skema pengabdian yang terbaru, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dulu itu kita ada PKM ya, di mana PKM itu ada program kemitraan masyarakat, yaitu yang dananya itu 50, sedangkan 50 juta. Ada juga PKMS, yaitu program kemitraan masyarakat stimulus. Nah, itu yang dananya 25 juta. Nah, kemarin yang tahun 2002 itu yang mendapatkan PKM stimulus adalah Pak Ali beserta tim. Nah, semoga di tahun ini kita bisa lebih banyak ya. Tetapi ada perubahan skema, Bapak Ibu, di mana pemberdayaan berbasis masyarakat di sini ya ada 3 macam, yaitu pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM, ada pemberdayaan masyarakat pemula PMP, jadi tidak ada lagi PKMS, diganti menjadi PMP. Ada juga pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, yaitu PMM. Nah, ini mahasiswa bisa kita libatkan. Sedangkan ada pemberdayaan berbasis kewilayahan. Nah, kalau kemarin kewilayahan itu kalau tidak salah program pengembangan desa mitra ya dan program kemitraan wilayah. Di sini untuk PKM-nya pemberdayaan desa binaan atau PDB, pemberdayaan wilayah PW, wilayah yaitu PW. Nah, sedangkan
pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Kalau dulu itu ada PPK, yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan. Nah, sekarang berubah namanya, yaitu Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa, yaitu KBM. Nah, kalau dulu kita pernah mengikuti ya PPK dan PTUP. Nah, sekarang itu berubah menjadi pengembangan usaha kampus, yaitu PUK. Nah, sedangkan di pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah PUMD ini dulunya itu namanya program pengembangan produk unggulan daerah. Nah, makanya kenapa kami sampaikan di jauh-jauh hari, karena tadi adanya perubahan skema dari DRPM. Nah, di sini untuk pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM ya. Nah, di sini yang bisa mengusulkan ini agak apa sih namanya? Dia dilihat dari klasternya ya. Jadi kita tadi untuk pengusulan PKM ini itu kita lihat lagi klaster kitanya ada di mana. Apabila kita masih di binaan, maka kita tidak bisa mengikuti si PKM tersebut. Padahal dananya lumayan besar ya, 50 juta apabila kita mendapatkan ini. Terus juga ini ada pemberdayaan masyarakat pemula. Nah, ini yang awalnya PKMS, jadi sekarang berganti menjadi PMP. Di mana ini pendanaannya ini 25 juta. Nah, yang bisa ikut ke dalam PMP ini adalah di klaster binaan. Nah, di sini syaratnya yaitu iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai program monotahun jangka waktu 8 bulan melibatkan 2 orang mahasiswa yang aktivitasnya terkoneksi menjadi MBKM. Jadi di sini nanti kalau kita melibatkan mahasiswa, maka mahasiswa itu sudah bisa kita rekognisi sebagai 5 SKS yang dia dapatkan dalam 1 tahun pelaksanaan. Ini 2 bidang masalah yang ditangani oleh mitra, mendukung 8 IKU dan minimal 2 indikator yang kita capai. Jarak dari PT maksimal 100 km, anggaran yang digunakan untuk diinvestasikan kepada mitra, ini minimal 40% dari total anggaran yang diajukan. Jadi 40%-nya itu kita anggarkan ke mitra. Keluarannya yaitu peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif, artikel dari jurnal atau prosiding, media cetak, video kegiatan, KI, dan luaran tambahannya itu berupa di luar dari wajib ya. Nah, kalau ini PMM, nah di mana PMM ini pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Ini jangka waktunya 1 sampai 5 bulan, 2,5 bulan ya. Di sini pendanaannya 75 juta, di mana tim pengusulnya ini berjumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, ketua 1 dan 2 anggota, dan sekaligus sebagai dosen pembimbing lapangan, jadi DPL. Jadi ini sepertinya skema ini yang KKN itu masih bisa dimasukkan di dalam skema ini. Jadi Bapak Ibu pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan DPL, ini silahkan kalau misalkan ingin mengajukan programnya yang kemarin diadakan pada saat KKN mahasiswa ini bisa dimasukin ke pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Ini ada juga kewirausahaan berbasis mahasiswa. Kalau kemarin program pengembangan kewirausahaan, sekarang berganti ya, pendanaan 150 juta ya, dari PT itu 20 juta per tahun. Nah, di sini yang bisa diikuti semua skema ya. Untuk syaratnya ini nanti dia memiliki tenan ya, bersifat individu atau kelompok. Nah, ini kita bisa mengikutinya. Terus mitra usaha produk unggulan daerah. Nah, ini juga bisa diikuti semua klaster dengan pendanaannya 150 juta ya, multi tahun. Nah, pengusul ini diwajibkan bermitra dengan 1 mitra usaha dengan minimal aset mitra itu adalah 150 juta dengan omset minimal 150 juta per tahun dan melibatkan karyawan minimal 6 orang dari masyarakat sekitar. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat kembali ya untuk kriterianya. Selanjutnya ada pengembangan usaha kampus. Kalau kemarin
PPUPIK sekarang berganti menjadi PUK ya, di mana pendanaannya 200 juta. Ini bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk atau jasa dari pengembangan usaha kampus, dan ada yang mempunyai kompetensi ekonomi atau marketing ya, wajib melibatkan mahasiswa minimal 4 orang dalam bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan. Nah, di sini bisa kita ikutin, karena yang bisa mengikuti adalah ke semua klaster ya. Selanjutnya ada lagi ini pemberdayaan desa binaan. Di sini semua klaster juga bisa kita ikutin. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti pengabdian. Ini selanjutnya ada juga hibah tentang multi tahun juga nih PW ya. Nah, di mana di sini berwirausaha. Nah, di sini maksimum 3 orang, perguruan tinggi, dan juga tentunya semua klaster bisa mengikutinya. Makanya kita belum tahu kita ada di klaster mana. Nih, selanjutnya alur bagan untuk pengabdian. Di sini adalah kita melihat dulu analisis situasi dan permasalahannya bagaimana, solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya juga kita mengimplementasikan dari teknologi tepat gunanya, terus mensosialisasikan ke masyarakat, yaitu bisa dalam bentuk iptek, alat, teknologi, dan metode. Selanjutnya adalah melakukan pelatihan, ini introduksi teknologi. Nah, keberlanjutannya ini bisa melalui pendampingan, penyusunan panduan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, ini biasanya kenapa proposal itu sering ditolak untuk pengabdian? Karena tim tidak multidisiplin. Karena di PKM di sini yang diminta adalah minimal 2 kompetensi, yaitu multidisiplin. Terkadang kita lupa melibatkan mahasiswa ya, tidak sesuai dengan panduan jumlah kata setiap babnya. Jadi ikutinlah template yang sudah disediakan oleh DRPM. Kurangi iptek, tidak ada investasi untuk mitra. Kurangnya iptek ya. Nah, gambaran iptek tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak disertai gambar spesifikasinya. Anggaran tidak rasional dan tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra. CV kurang menunjukkan pengalaman pengabdian, surat kesediaan mitra tidak sesuai, dan peta lokasi tidak jelas, jaraknya melebihi ketentuan yang dilakukan. Nah, ini manfaat kolaborasi melalui Kosa Bangsa, di mana nanti akan memperbesar pendanaan melalui pelaksanaan program CSR, yaitu bisa melalui pendanaan bersama pemerintah dan DUDI, membangun sinergi antar perguruan tinggi dan DUDI, dan memperluas peningkatan dampak positif, menjaga hubungan baik, dan memperluas jangkauan DUDI dan perguruan tinggi, menciptakan kolaborasi penerapan iptek, dan mendorong peningkatan akses pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi ajang memperkenalkan. Nah, di sini tujuan dari Kosa Bangsa yang ada di pemerintah yaitu kita ini memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi akreditasi unggul yang telah memenangkan hibah ke daerah untuk memberikan pendampingan kepada perguruan tinggi yang belum memenangkan hibah ke daerah. Nah, jadi nanti kita bisa minta bantuan kepada perguruan tinggi yang akreditasinya unggul untuk membina kita agar kita bisa masuk ke dalam Kosa Bangsa tersebut. Ini kolaborasi dengan DUDI ya Bapak Ibu untuk ekosistem Kosa Bangsa. Sedangkan sumber dananya Kosa Bangsa ini dari Kemendikbudristek ini bisa kita ikutkan dari matching fund ya untuk perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan DUDI, donor, CSR nasional lainnya. Nah, di sini nanti Kosa Bangsa 2023 di sini dari Cooperative Social Responsibility, Forum CSR, data ini yaitu dari perguruan tinggi ya. Ini akan ada mentoringnya ya. Ini luaran wajib untuk Kosa Bangsa. Ini peningkatan level keberdayaan mitra sasaran, yaitu 1 produk kekayaan intelektual, bisa hak cipta, paten, dan paten sederhana ya. Ini luarannya ada artikel, proceeding, dan video serta artikel lainnya. Nah, kriteria
Osa Bangsa di sini kegiatannya bersifat monotahun, jadi cuma 1 tahun aja, tapi usulan dana ke DRPM itu cukup besar, yaitu 200 sampai 300 per tahun. Anggaran yang digunakan untuk diinvestasikan kepada mitra sasaran minimal 40% dari total anggarannya. Ini jarak juga diperhitungkan, yaitu maksimal 200 km dari PT kita ya. Mitra sasaran adalah desa atau kelurahan atau desa adat dengan mitra yang akan dibantu dapat berupa unit usaha di masyarakat dan kelompok masyarakat. Nah, ini bisa nanti kita ikutin untuk pelaksanaan pendampingan Osa Bangsa. Dari sini yang bisa kami sampaikan dari LPPM, sepertinya Bapak Ibu sudah pada pulang ya, karena makin lama, karena sudah jamnya ya, jam kita pulang karena udah kelewatan ya. Karena tadi kami merasa penting untuk melakukan sosialisasi ini sebagai gambaran Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya ke depannya, sehingga tidak hanya hibah monotahun saja yang kita dapatkan, tetapi hibah multi tahun juga harapannya bisa kita dapatkan di tahun ini. Makanya kita di sini dari LPPM akan mensupport Bapak Ibu semuanya untuk untuk mengajukan hibah penelitian ataupun PKM ya. Jadi kita di sini akan sama-sama bekerja sama untuk mengikuti semua hibah yang akan dibuka oleh Kemendikbud. Baik, dari sini Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan? Saya kembalikan kepada Ibu Rina Al-Kahfi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Putri Pidiasari selaku Ketua LPPM yang sudah banyak sekali menyampaikan tentang skema penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ya, hibah Kemdikbud tahun 2023. Baik, kepada Bapak Ibu dosen, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sampai di sini Bu Putri ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, baik Bapak Ibu silahkan link absensi sudah kami share. Dan setelah kegiatan ini berakhir, nanti juga akan kita tutup ya Bapak Ibu untuk absensinya. Nanti setelah kegiatan ini kita akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat dari kegiatan sosialisasi hari ini. Selanjutnya untuk video rekaman yang hari ini disosialisasikan akan kami masukkan melalui webnya lppm.unsm.ac.id. Silahkan Bapak Ibu kunjungi web lppm.unsm.ac.id. Di sana akan kami bagikan video ya, akan kami bagikan video dan bisa bisa dilihat di webnya lppm.unsm.ac.id kurang lebih nanti 4-5 harian ya, atau 1 minggu akan ada nanti videonya seperti itu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silahkan link absensi diisi ya Bapak Ibu ya. Silahkan link absensi diisi. Setelah kegiatan ini berakhir, maka kita tutup juga untuk absensinya. Dan setelah ini kita akan mendapatkan sertifikat. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, apakah ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup sampai di sini ya? Cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, saya tutup. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara sosialisasi pemutakhiran data Sinta dan skema penelitian serta pengabdian kepada masyarakat hibah Kemdikbud tahun 2023 serta tadi ya bagaimana cara tips dan trik mendapatkan hibah paten dari Kemdikbud ya, dari narasumber. Terima kasih kepada ibu-ibu narasumber serta Bapak Ibu peserta seluruh dosen di Universitas Harimulya yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Marilah kita tutup acara dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kami segenap panitia dan tim LPPM memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara hari ini terdapat kekurangan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi dan skema nanti serta backup semua kan
Nah, nanti saya minta nanti Tian 2023 Universitas Harimulya. Semoga dengan adanya update ilmu tentang sosialisasi Sinta, skema hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023, serta pemberian tips dan trik sebagaimana bisa mendapatkan hibah paten kepada teman-teman, Bapak Ibu dosen untuk menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti hibah bersaing dari Kemdikbud Ristek. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.